Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisa penggunaan Artificial Intelligence pada film Transformers. Ada 4 fokus pembahasan, yang pertama pengenalan Artificial Intelligence, yang kedua keterlibatan AI dalam film Transformers, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang keempat ada pemrosesan bahasa alami. Kita masuk dalam fokus pembahasan yang pertama. Makin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan adanya perkembangan dan perluasan lingkup yang membutuhkan kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. AI pada dasarnya merupakan perangkat yang mampu meniru fungsi kognitif manusia terkait belajar dan pemecahan masalah. Kemampuan kognitif merupakan konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Seperti yang diketahui bahwa untuk dapat mengajari komputer cara berpikir dan bertindak seperti manusia, diperlukan jumlah data yang luar biasa masif atau big data. Terlebih saat ini komputer juga dapat diprogram untuk dapat mempelajari sendiri data yang diberikan atau disebut machine learning. Dengan demikian, semakin banyak data yang diberikan, secara otomatis semakin pintar pula komputer tersebut. Di era digital dan Internet of Things atau IoT seperti sekarang, di mana semua data dapat terdigitalisasi dan tercapture dari manapun, bahkan secara real time, tentunya menjadikan AI berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Pengenalan pola atau pattern recognition merupakan bidang dalam pembelajaran mesin dan dapat diartikan sebagai tindakan yang mengambil data mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi data. Pengenalan pola bertujuan untuk membuat sebuah proses pembelajaran dan deteksi pola menjadi eksplisit sehingga dapat diterapkan di komputer. Sedangkan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing merupakan salah satu cabang ilmu AI yang berfokus pada bahasa natural. Bahasa natural merupakan bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia untuk berinteraksi. NLP bertujuan untuk memberikan mesin kemampuan membaca, menguraikan, serta memahami bahasa manusia. Baik, perkenalkan nama saya Wayan Gede Gustana Setiawan, NPM 107-10455. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penggunaan Artificial Intelligence di film Transformers. Kami memilih film ini karena film Transformers banyak menggunakan teknologi yang berhubungan dengan Artificial Intelligence. Pada presentasi ini kami menjelaskan dua cabang ilmu dari AI, yaitu pengenalan pola atau pattern recognition dan natural language processing. Ini adalah contoh dari pattern recognition. Nah, bisa kita lihat tadi salah satu robot di film itu namanya Optimus Prime dapat memindai atau men-scan truk yang berpapasan dengannya. Nah, itu dapat dilakukan dengan menggunakan pattern recognition. Jadi mesin atau robot itu bisa memindai sebuah objek dan mengetahui objek itu apa. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat sebuah program yang dapat mengetahui gambar ini itu merupakan gunting, batu, atau kertas. Nah, di pembuatan pattern recognition dapat digambarkan seperti di slide PowerPoint ini. Nah, yang diolah itu bernama dataset. Jadi dataset ini berisi tentang
berisi 3 data tadi, yaitu gambar tangan yang membentuk gunting, gambar tangan yang membentuk batu, dan kertas. Misalnya kita punya 1000 gambar atau di dalam dataset yang jumlahnya gambar batu, gunting, kertas ini acak. Data-data itu kita bagi menjadi 2, yaitu menjadi training set dan validation set. Training set itu fungsinya adalah untuk mentrain data atau bukan train data, mentrain sistem atau melatih sistem. Jadi karena fungsinya untuk melatih sistem, training set sudah pasti jumlahnya lebih banyak atau memerlukan lebih banyak data dibandingkan validation set. Validation set itu sendiri digunakan untuk memvalidasi sistem apakah datanya sudah akurat atau perlu ditingkatkan lagi. Nah, misalnya seperti contoh yang saya tadi bilang, kita mau membuat sistem yang bisa mendeteksi itu batu, kertas, atau gunting. Nah, datanya itu misalnya 900 gambar kita taruh di training set dan 100 di validation set. Nah, training set itu kita olah atau kita masukkan ke dalam sistem. Kemudian setelah sistemnya selesai, kita validasi sistem tersebut menggunakan validation set. Nah, setelah kita validasi dengan validation set, kita bisa mendapatkan akurasinya berapa. Nah, untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, kita harus cermat untuk menggunakan algoritma apa yang kita gunakan. Algoritmanya banyak, nanti dijelaskan sama teman saya. Terus ini contoh penerapan dari pengenalan pola. Di situ contoh aplikasinya. Jadi di sini bisa dipakai di Gmail dan Fingerprint. Nah, Gmail ada fitur yang namanya spam filter. Spam filter ini menggunakan pattern recognition. Jadi dia mendeteksi apakah email yang masuk itu termasuk spam atau bukan. Nah, biasanya spam itu memiliki karakteristik yang mirip, misalnya penggunaan bahasa atau bahasa yang bertele-tele atau mungkin yang lainnya. Terus di fingerprint juga, kalau kita lihat fingerprint kita itu sekilas sama dengan fingerprint orang lain. Tapi dengan penerapan pengenalan pola, mesin atau komputer bisa tahu atau bisa mendeteksi perbedaan fingerprint kita dengan fingerprint orang lain. Kemudian ini penerapan natural language processing. Are you Samuel James Witwicky, descendant of Archibald Witwicky? Yeah? My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron, but you can call us Autobots for short. Autobots. Was cracking little bitches. My first lieutenant. Designation Jazz. This looks like a cool place to kick it. What is that? How do you learn to talk like that? We've learned Earth's languages through the World Wide Web. Nah, jadi itu adalah contoh penerapan natural language processing. Jadi natural language processing memungkinkan sistem untuk memahami apa yang kita ucapkan. Contohnya ada pada Google Voice Assistant atau di Siri. Jadi ini kelompok voice assistant. Jadi misal kita menggunakan Google Voice Assistant dan menyuruh dia untuk memainkan lagu di Spotify. Misalnya saya pengen muter lagunya Charlie Puth, judulnya Attention. Saya bakal nyuruh Google mainin lagu Attention.
di Spotify. Nah, kemudian aplikasi ini akan mencarikan lagu yang judulnya Tension di Spotify dan memainkannya secara otomatis. Ini adalah salah satu penerapan dari Natural Language Processing. Dan tidak hanya itu, ini ada aplikasi yang dulu terkenal namanya SimSimi. SimSimi ini seperti chatbot yang mengerti semua hal yang kita ketik, dan dia bisa memberikan feedback atau tanggapan dari semua yang kita ketik. Bukan tidak mungkin masa depan kita bisa memberikan perintah atau komen kepada komputer hanya dengan menggunakan bahasa verbal atau dengan kata-kata saja. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode klasifikasi dalam sistem pengenalan pola. Metode-metode yang ada dalam sistem pengenalan pola ini tidak dapat digunakan sekaligus, sehingga pengembang harus memilih salah satu metode yang ingin diterapkan dalam sistemnya. Adapun metodenya antara lain yaitu ada yang pertama itu Linear Discriminant Analysis atau sering disebut dengan LDA. Nah, LDA ini umumnya digunakan untuk mengurangi fitur yang ada serta untuk mempermudah dalam klasifikasi. LDA ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio akuntansi dan juga dengan menggunakan variabel keuangan. Selanjutnya itu ada Maximum Entropy Classifier. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menjawab masalah-masalah klasifikasi statistika. Contohnya itu salah satunya jikalau ada pemilihan, nanti akan diadakan melihat kandidat mana yang akan dipilih seseorang menggunakan dengan karakteristik demografi. Ataupun mungkin untuk pada saat ini pemilihan-pemilihan jurusan yang akan dipilih oleh mahasiswa baru itu dapat diperhitungkan melalui melihat dari data-data nilai mereka sebelumnya saat SMA. Nah, selanjutnya itu ada decision trees. Decision trees ini biasanya digunakan dalam machine learning karena berbentuk pohon dengan cabang. Selanjutnya ada pengenalan pola yang digunakan di bidang sains dan teknik yang mempelajari struktur observasi. Nah, pada film Transformers ini ada beberapa pengenalan pola yang mungkin terdapat dalam film Transformers, diantaranya adalah Optical Character Recognition atau OCR. Pada film Transformers mungkin saat deteksikan ataupun Autobots ataupun dapat disebutkan itu adalah robot-robot dalam film tersebut, itu mendeteksi ataupun memindai dokumen ataupun tulisan tangan dari orang-orang ataupun manusia yang ada pada film tersebut. Nah, selanjutnya itu ada Automatic Speech Recognition, di mana di sini Automatic Speech Recognition ini adalah interaksi pengguna dengan mesin saat kita berbicara dengan robot-robot tersebut. Selanjutnya adalah Computer Vision. Nah, Computer Vision ini adalah kondisi di mana robot tersebut dapat memahami lingkungan sekitar. Nah, itu kan di film ini kan Transformers ataupun robot-robot itu dapat memahami kondisi sekitar, sehingga mereka jika merasa mereka sedang terancam, mereka sembunyi ataupun mereka berubah menjadi kendaraan. Selanjutnya itu adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini biasanya kalau misalnya kita lihat film di Transformers ini, contohnya jika pesawat ada terbang, itu pesawat-pesawat miliknya Autobots ataupun Decepticons, itu mereka memindai orang-orang yang ada di bawah ataupun alat-alat persenjataan yang ada di bawah, sehingga dapat memudahkan mereka dalam melakukan serangan-serangan yang akan mereka lancarkan. Selanjutnya itu adalah Personal Identification System. Nah, ini biasanya digunakan untuk keamanan-keamanan perusahaan ataupun suatu bentuk dalam pengenalan sistem. Contohnya itu karena identifikasinya itu berupa dapat keamanan biometrik sidik jari maupun dari iris mata, seperti itu. Mungkin kita dapat menyaksikan cuplikan dari film Transformers ini untuk melihat beberapa contohnya, seperti nanti ada Automatic Speech Recognition dan juga itu ada OCR dalam Optical Character Recognition. Are you getting this? I think they're hacking the network again. Nah, di sini sedang mempelajari yang namanya itu data-data yang ada dalam komputer tersebut. Oh my god, this is a direct match to the signal in Qatar. Nah, sedangkan ini adalah seperti data-data yang mereka dapatkan dari hasil Automatic Speech Recognition.
Are you running a diagnostic? Should I be? Mungkin sekian dari saya. Jadi, apa itu NLP? Familiar dengan mesin penerjemah seperti Google Translate? Jika iya, berarti Anda telah menggunakan salah satu kecanggihan dari artificial intelligence. Teknologi yang salah satu pengaplikasiannya digunakan untuk menerjemahkan bahasa di Google. Tersebut dinamakan sebagai Natural Language Processing. NLP pada dasarnya membuat pembahasan komputer menjadi lebih bersifat dinamis dan humanis, karena komputer berusaha untuk menyajikan respon kalimat layaknya manusia. Hal itu tentu bertujuan agar manusia lebih memahami respon spesifik yang diberikan oleh sistem komputer tersebut. Ada beberapa penerapan dari Natural Language Processing. Di antaranya adalah seperti yang pertama, QIS atau sering disebut dengan Question Answering System. Pengaplikasian metode NLP yang terdekat dapat kita lihat di chatbot bahasa Indonesia milik Botika. Dengan kemampuan ini, NLP menjadi inti penggerak bagaimana sebuah bot dapat membalas pertanyaan dengan menggunakan bahasa. Yang berikutnya ada Machine Translation. Seperti yang sudah disebutkan di awal tulisan, Google Translate menjadi bentuk aplikasi dari penerapan NLP yang paling familiar dengan warganet. Sistem ini memungkinkan komputer untuk memahami bahasa dan menerjemahkannya ke bahasa lain. Yang selanjutnya ada Speech Recognition. Jika Anda pernah menonton Jarvis dalam film Iron Man, pasti familiar dengan personal assistant yang mampu mengenali suara Tony Stark untuk memberikan instruksi tertentu. Layaknya Jarvis, Botika saat ini juga tengah mengembangi sebuah teknologi yang bernama Widya Smart Speaker. Speech recognition di dalam Widya Smart Speaker memungkinkan speaker untuk melakukan sebuah aktivitas yang diinstruksikan secara lisan oleh pengguna. Contoh terdekat adalah bagaimana jika Anda ingin mematikan lampu, menyalakan musik, tak perlu repot lagi berjalan dan memencet. Dan yang terakhir itu ada dokumen klasifikasi. Teknologi klasifikasi dokumen pada NLP menciptakan sebuah sistem di mana manusia akan menjadi lebih mudah untuk melakukan filter atau mengatur sebuah dokumen. NLP di sini sangat berperan jika Anda pernah mendengar tentang fitur-fitur seperti artikel classification dan spam filtering. Sejarah NLP dimulai pada tahun 1990-an. Meskipun telah ada penelitian NLP pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1950, Alan Turing atau sering disebut sebagai Bapak Ilmu Komputer mempublikasikan artikel terkenalnya yang berjudul Computing, Machinery, dan Intelligence, yang di dalamnya Alan Turing mengusulkan tes yang sekarang disebut dengan Turing Test. Tes Turing adalah sebuah tes yang mengukur kemampuan mesin untuk menunjukkan perilaku cerdas. Dalam ilustrasi contoh hasilnya, seorang juri akan terlibat dalam percakapan dengan manusia dan mesin yang akan dites. Semua peserta dipisahkan satu sama lain. Jika juri tidak bisa membedakan antara manusia dan mesin, maka mesin tersebut dikatakan lulus tes. Perkembangan NLP menghasilkan kemungkinan dari interface bahasa natural menjadi knowledge base. Jadi di sini pada tahun 2010, Paul dan McWorth menerapkan 3 aspek dari natural language. Yang pertama ada sintaks. Sintaks merupakan bentuk dari bahasa. Jadi di sini sintaks biasa dispesifikasikan oleh grammar. Lalu yang kedua ada semantik. Semantik menjelaskan arti dari kalimat dalam suatu bahasa. Jadi meskipun di sini secara teori semantik secara umum sudah ada, tetapi pada saat ketika membangun sistem natural understanding itu menggunakan representatif yang paling sederhana. Lalu yang ketiga itu ada pragmatics.
Pragmatis itu merupakan menjelaskan bagaimana pernyataan yang berhubungan dengan dunia. Misalnya suatu agen yang ingin mengamati suatu bahasa, jadi si agen tersebut harus melihat ke dalam, tidak hanya melihat dari bahasa tersebut, jadi agen tersebut harus melihat sesuatu yang ada di dalamnya seperti speaker dan listener. Lalu di sini ada, selain dari 3 aspek tersebut, ada beberapa istilah yang terkait dengan NLP. Yang pertama ada morfologi. Jadi morfologi merupakan pengetahuan tentang kata dan bentuknya sehingga dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada fonetik. Jadi fonetik ini segala hal yang berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Jadi biasanya fonetik digunakan dalam pengembangan NLP khususnya bidang speech based system. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.